Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Isra Novita Ilahi dari BP 2010003530911 akan mempresentasikan materi dengan judul Strategi Evaluasi. Pengertian evaluasi strategi merupakan tahapan proses manajemen strategi di mana manajer puncak menentukan apakah implementasi strategi dari strategi yang dipilih mencapai tujuan-tujuan perusahaan. 3 kegiatan evaluasi strategi. Yang pertama, mengkaji landasan strategi perusahaan. Yang kedua, membandingkan hasil yang diharapkan dengan kenyataan. Yang ketiga, mengambil tindakan korektif untuk memastikan bahwa kinerja sesuai dengan rencana. 4 kriteria untuk mengevaluasi strategi menurut Richard Rummel. Yang pertama, konsistensi. Yang kedua, konsonansi. Yang ketiga, kelayakan. Yang keempat, keunggulan. Alasan mengapa evaluasi strategi sulit dilakukan. Yang pertama, semakin kompleksnya masalah lingkungan. Yang kedua, semakin sulitnya memprediksi masa depan dengan tepat. Yang ketiga, semakin banyaknya variabel yang harus dianalisis. Yang keempat, semakin banyaknya peristiwa dalam negeri dan dunia yang mempengaruhi organisasi. Alasan mengapa pada masa lalu evaluasi strategi mudah dilaksanakan. Yang pertama, dahulu perekonomian dalam negeri dan dunia lebih stabil. Yang kedua, siklus hidup produk lebih lama. Yang ketiga, siklus pengembangan produk lebih lama. Yang keempat, kemajuan teknik dahulu lebih lambat. Yang kelima, jumlah pesaing tidak begitu banyak. Yang keenam, perusahaan-perusahaan asing yang masuk lemah. Teknik-teknik analisis keuntungan strategi. Yang pertama, teknik portofolio metrik BCG. Yang kedua, strategi stop like General Electric. Yang ketiga, analisis hovers. Kebijakan-kebijakan yang dikembangkan meliputi 1. Kebijakan manajemen produksi. 2. Kebijakan pemasaran. 3. Kebijakan lead bank. 4. Kebijakan logistik. 5. Kebijakan personalia. Dan yang keenam, kebijakan keuangan dan akuntansi. Kebijakan manajemen produksi berkaitan dengan 1. Bahan baku. 2. Proses produksi. 3. Pergudangan. Kebijakan pemasaran. Yang pertama, promosi. Yang kedua, periklanan. Yang ketiga, penjualan. Yang keempat, distribusi. Yang kelima, target market. Kebijakan lead bank. Yang 1. Memiliki peningkatan mutu produk atau proses. 2. Mengembangkan perusahaan dengan otomatis atau manual. 3. Belanja lead bank tinggi atau rendah. 4. Melakukan studi banding. 5. Bekerja sama dengan akademis dan swasta lainnya. Kebijakan personalia. 1. Pengadaan sumber daya manusia. 2. Pemberian kompensasi. 4. Pemeliharaan karyawan. 5. Pembinaan karyawan. Kebijakan keuangan dan akuntansi. 1. Di mana memperoleh modal. 2. Apakah menyewa atau membeli aset tetap. 3. Menentukan rasio pembayaran dividen. 4. Apakah menetapkan persentase diskon tertentu untuk transaksi periode tertentu atau tidak. 5. Menentukan uang tunai yang ada di perusahaan.